Kompetisi di luar 5 liga top Eropa justru menjadi salah satu manuver transfer paling brilian Arsenal musim ini, ketika nama Christos Zolis pertama kali diumumkan ke publik Emirates Stadium dengan mahar transfer sebesar 34 juta pound sterling, gelombang keraguan sempat mencuat di kalangan pandit dan pendukung sepak bola Inggris. Publik terbiasa melihat The Gunners memburu nama-nama bintang mapan berbanderol selangit. Sementara itu, rekam jejak Zolis lebih banyak diwarnai pembuktian di kompetisi tier kedua Eropa, mulai dari kiprahnya di kasta kedua Liga Jerman bersama Fortuna Düsseldorf, hingga ledakan performanya di Liga Pro Belgia bersama klub Brugge. Namun, Mikel Arteta melihat sesuatu yang luput dari pandangan orang banyak. Profil langka seorang penyerang sayap modern yang memadukan efisiensi klinis, kecerdasan ruang, dan kedewasaan mental di level tertinggi. Panggung pembuktian itu pun tiba lebih cepat dari perkiraan. Tidak butuh waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi, sang winger asal Yunani langsung mengguncang panggung Wembley lewat 2 assist krusial pada partai debut resminya di Community Shield menghadapi Manchester City. Kemenangan prestisius itu tidak hanya berbuah trofi pertama musim ini bagi Arsenal, tetapi juga mengukuhkan satu status baru di London Utara. Christos Zolis resmi menjadi anak kesayangan baru di skema taktis Mikel Arteta. Menilai Zolis hanya dari label pemain dari Liga Tier 2 adalah sebuah kekeliruan besar. Di balik status klub Brugge yang kerap dipandang sebelah mata jika disandingkan dengan gemerlap Premier League, angka-angka yang dicatatkan pemain berusia 24 tahun ini musim lalu adalah statistik monster yang luar biasa. Dalam satu musim penuh di semua kompetisi bersama raksasa Belgia tersebut, Zolis membukukan torehan fantastis, 22 gol dan 29 assist. Catatan tersebut bukan sekadar angka hampa. Ia dinobatkan sebagai raja pencipta peluang dan kreator umpan progresif tertinggi di kompetisi domestik Belgia, sekaligus menjadi ancaman mematikan melalui eksekusi bola-bola mati. Perjalanan karir Zolis sejatinya adalah kisah tentang resiliensi dan pembuktian diri tiada henti. Setelah sempat melalui masa-masa penyesuaian yang terjal di sepak bola Inggris pada fase awal karirnya dan terpaksa membuktikan kualitasnya kembali di kasta kedua Jerman, ia tidak pernah kehilangan determinasi. Periode bersama Fortuna Düsseldorf dan klub Brugge justru membentuk kematangan mentalnya. Di sana, ia ditempa untuk tidak sekadar mengandalkan bakat alami, melainkan menajamkan efektivitas bermain, disiplin posisi, serta ketahanan saat menghadapi skema pertahanan rapat lawan. Ketika panggilan dari London Utara tiba, Zolis bukan lagi seorang prospek muda yang masih mentah. Ia datang ke Arsenal sebagai penyerang yang sudah matang seutuhnya, siap menjawab tuntutan intensitas fisik dan mentalitas di level tertinggi sepak bola Inggris. Bagi seorang manajer yang begitu perfeksionis dan menuntut detail taktik rumit seperti Mikel Arteta, menyukai seorang pemain baru bukanlah perkara mudah. Namun, hubungan antara Arteta dan Zolis memiliki pondasi yang kuat bahkan sebelum tanda tangan di atas kertas kontrak dibubuhkan. Sebuah cerita menarik terungkap di balik proses transfer ini. Sebelum kepindahannya diresmikan, Arteta dan Zolis sempat terlibat dalam panggilan video selama 1 jam penuh. Percakapan tersebut bukan sekadar sesi perkenalan formal, melainkan pembedahan video taktis secara mendalam. Arteta memaparkan konsep struktur penyerangan, rotasi posisi, hingga skema pressing yang diinginkannya. Di luar dugaan sang manajer, Zolis mampu menyerap, mengartikulasikan, dan memahami seluruh visi kompleks tersebut secara instan. Terdapat beberapa faktor krusial yang membuat Zolis langsung menjadi pilihan utama Arteta. Kecerdasan taktis dan ketenangan eksekusi. Saat penyerang sayap modern kerap terjebak melakukan showboating yang sia-sia atau terburu-buru mengambil keputusan di sepertiga akhir lapangan, Zolis tampil dengan kepala dingin. Ia tahu kapan harus melepaskan tembakan, kapan harus menahan bola, dan kapan harus mengirimkan umpan kunci. Profil hibrida mirip Alexis Sanchez dan Trossard, Zolis memiliki karakteristik permainan yang sangat cerdas layaknya Leandro Trossard, namun dipadukan dengan agresivitas mencetak gol serta keuletan duel 1 lawan 1 yang mengingatkan publik pada sosok Alexis Sanchez di masa jayanya. Kemampuan baca ruang, space awareness Zolis tidak terpaku hanya berdiri melebar di tepi garis lapangan, clean. Ia sangat piawai melakukan gerakan cut inside ke area half space untuk membuka celah pertahanan lawan tanpa memaksakan duel fisik yang tidak perlu. Fleksibilitas menyerang yang cair,
Ia nyaman bergerak menjemput bola dari sisi luar lapangan maupun masuk ke dalam kotak penalti sebagai penuntas peluang kedua, second runner. Kehadiran Zolis hadir di saat yang sangat krusial bagi Arsenal. Pada musim sebelumnya, sektor sayap kiri The Gunners sempat menghadapi tantangan besar terkait konsistensi dan variasi serangan. Performa Gabriel Martinelli yang kerap naik turun akibat cedera dan minimnya opsi kreativitas taktis setelah kepergian Leandro Trossard ke Besiktas sempat membuat alur serangan Arsenal di sisi kiri mudah ditebak oleh lawan. Seringkali, beban kreasi serangan bertumpu terlalu berat di sisi kanan melalui Bukayo Saka dan Martin Odegaard membuat permainan Arsenal timpang. Masuknya Christos Zolis langsung menghadirkan dimensi baru yang mengembalikan keseimbangan taktik Arsenal. Dengan kehadiran Zolis, lawan kini tidak bisa lagi menumpuk 2 hingga 3 pemain untuk mengunci Saka di sisi kanan. Setiap kali lawan memberikan ruang sedikit saja di sisi kiri, Zolis siap menghukum pertahanan mereka melalui visi umpan terukur atau tembakan melengkung akurat ke sudut gawang. Ujian sesungguhnya dari transfer bernilai 34 juta pound sterling ini langsung tersaji di partai Community Shield menghadapi sang rival utama, Manchester City. Menghadapi tim dengan sistem pertahanan dan disiplin posisi sekelas asuhan Pep Guardiola, banyak pemain debutan yang biasanya tampil canggung dan berhati-hati. Namun, apa yang dipertontonkan Zolis di Stadion Wembley justru sebaliknya. Bermain dengan percaya diri tinggi sejak menit pertama, ia bergerak dinamis mengeksploitasi celah di antara bek sayap dan bek tengah City. Ketenangan dan ketajaman visinya berbuah 2 assist berkelas dunia yang mengunci kemenangan Arsenal sekaligus mengangkat trofi Community Shield 2026. Debut impian tersebut mengirimkan sinyal bahaya yang sangat jelas ke seluruh kontestan Premier League. Zolis membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan masa adaptasi panjang yang penuh drama. Ia langsung menyatu dengan ritme cepat Premier League dan memahami bahasa sepak bola Mikel Arteta seolah telah bermain bertahun-tahun di Emirates Stadium. Pemain yang sempat diragukan karena datang dari liga level kedua kini berdiri tegak sebagai pilar kunci penyerangan The Gunners. Di bawah arahan Arteta, Christos Zolis bukan sekadar rekrutan pelapis, melainkan kepingan puzzle taktis yang siap membawa Arsenal melangkah lebih jauh dalam perburuan gelar bergengsi musim ini. Pembuktian instan Christos Zolis di panggung Community Shield menegaskan kejelian transfer Arsenal di bawah kendali Mikel Arteta. Dari pemain yang sempat dipandang sebelah mata, kini ia menjelma menjadi senjata mematikan baru di lini serang meriam London. Bagaimana pandangan kalian mengenai penampilan Christos Zolis sejauh ini? Apakah menurut kalian ia mampu menjaga konsistensi performanya dan membawa Arsenal meraih trofi Premier League musim ini? Tulis analisis dan pendapat terbaik kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ulasan taktik dan kabar sepak bola terkini lainnya hanya di Raftel Sport. Sampai jumpa di video berikutnya.